Bab 36, Klan Utama. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Upacara kedatangan usia, pengalaman sekali seumur hidup yang sangat penting. Menurut aturan sebelumnya, upacara kedewasaan keluarga Li diadakan bersama dengan keluarga Fang dan Chen, dan tahun ini tidak terkecuali. Tahun ini, giliran keluarga Chen yang menjadi tuan rumah upacara. Tian, Ke, dalam beberapa hari, kamu akan menjadi dewasa, kata Li Rou kepada pasangan di sampingnya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan cinta yang lembut. Ke, apakah kamu mendengar? Kami akan segera menjadi dewasa, sehingga kami dapat melahirkan seorang cucu untuk dimainkan ibu, kata pemuda itu kepada gadis muda di sampingnya. Wajahnya langsung memerah-merah padam saat dia dengan malu menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa berkata-kata. Bocah busuk, kamu benar-benar memiliki imajinasi liar. Li Rou menatap pemuda itu dan kemudian melanjutkan berkata, cucu perempuan juga tidak buruk. Dia akan secantik Ke di masa depan. Ketika Duan Lingtian melihat ibunya dengan wajah serius, dia berhenti mengolok-oloknya, tetapi begitu dia mendengar bagian kedua dari apa yang dia katakan, dia benar-benar terdiam. Mungkinkah itu turun-temurun? Apakah kamu mendengar itu? Penatua ke-9 akan segera menggendong cucunya. Jika Anda tidak menurunkan berat badan setelah upacara kedewasaan, saya akan mematahkan kaki Anda. Dengan sosokmu saat ini, gadis mana yang berani menikahimu? Di dekatnya, Penatua kelima Li Ting mencaci sedikit gendut, yang ada di sampingnya. Yang terakhir memiliki ekspresi polos saat dia melihat penghasut dengan kebencian. Duan Lingtian memalingkan wajahnya, mengabaikannya. Upacara kedatangan usia diadakan oleh 3 keluarga Fresh Breeze Town setahun sekali. Orang-orang yang ambil bagian adalah semua pemuda dan gadis muda yang baru berusia 16 tahun, setelah hari ini, Duan Lingtian, Ke, dan Li Xuan akan berusia 16 tahun. Di perkebunan keluarga Chen, murid-murid keluarga Chen mengelilingi aula latihan seni bela diri yang luas. Keluarga Chen, keluarga Li, dan leluhur keluarga Fang semuanya berdiri di atas panggung. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin upacara kedewasaan hari ini. Upacara datangnya usia tidak lebih dari upacara sederhana. Bagian terpenting dari itu adalah pertempuran persahabatan setelah upacara. Yang disebut friendly battle adalah pertarungan seni bela diri antara pemuda dan gadis muda dari 3 keluarga Fresh Breeze Town yang menghadiri upacara kedatangan usia. Pada akhirnya, 10 besar, 3 besar, dan 1 pemuda teratas akan diputuskan. Mereka akan menerima hadiah yang disiapkan masing-masing oleh ketiga keluarga tersebut. Bukankah itu Duan Lingtian? Tepat ketika lebih dari 100 pemuda dan gadis muda berkumpul di aula latihan seni bela diri, beberapa murid keluarga Chen yang bermata elang mengenali salah satu pemuda yang berdiri di dalam. Benar, Duan Lingtian kebetulan berpartisipasi dalam upacara kedewasaan tahun ini. Sepertinya tidak ada ketegangan di friendly battle tahun ini, Duan Lingtian tidak diragukan lagi akan menempati posisi pertama. Itu pasti. Saya khawatir tidak ada yang berani melawannya. Petik 2. Murid-murid keluarga Chen mulai berdiskusi. Dia Duan Lingtian. Salah satu murid keluarga Chen memandang pemuda itu dari jauh dan tercengang. Bukankah pemuda ini yang datang ke toko senjata keluarga Chen mereka untuk membeli bahan tempo hari? Bukankah dia yang kemungkinan didukung oleh pengrajin senjata? Upacara kedatangan usia secara resmi dimulai. Setelah upacara sederhana adalah pidato dari leluhur 3 keluarga. Kata-kata itu tidak lebih dari kata-kata penyemangat. Membosankan. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia hampir tertidur karena mendengar pidato itu, menyebabkan gadis muda di sampingnya tidak dapat menahan diri dan tertawa sambil menutupi mulutnya. Si gemuk kecil yang berdiri di sisi lain Duan Lingtian bertanya, dengan suara rendah, "Bos, bisakah saya menggunakan prasasti dalam pertempuran persahabatan setelah upacara kedewasaan? Selain anggota keluarga Li kami, menggunakannya pada orang lain terserah Anda," kata Duan Lingtian dengan malas. "Bos, jika bukan anggota keluarga Li, tidak ada alasan bagiku untuk menggunakan prasasti." Si gendut kecil sangat cemas sehingga dia tampak seperti akan menangis. Dia bisa dengan mudah menang melawan pemuda dan gadis muda dari keluarga Chen dan Fang, tetapi masalahnya adalah bahwa beberapa anak tertua dari keluarga Li juga berpartisipasi dalam upacara kedewasaan. Terhadap beberapa orang ini, dia tidak percaya diri. Siapa yang memintamu bermalas-malasan? Menatap si gendut kecil, Duan Lingtian merasa tidak berdaya. Meskipun ia mengarang cairan penempa tubuh 7 harta karun untuk Li Xuan memiliki watak yang liar.
Dia benar-benar tidak dapat menenangkan diri dan berkultivasi, itulah sebabnya dia masih berada di level keempat dari tahap tempering tubuh. Anak-anak tetua lainnya yang berpartisipasi dalam upacara kedewasaan, meskipun mereka hanya memiliki cairan penempa tubuh 6 harta karun, mereka semua telah melangkah ke tingkat kelima dari tahap penempaan tubuh sekarang. Lupakan, saya tidak memiliki peluang untuk masuk ke 3 besar, tetapi saya harus bisa masuk 10 besar. Petik 2. Si gendut kecil dengan cepat bisa menerima nasibnya. Mendapatkan tempat di 3 besar baginya hanyalah masalah mendapatkan wajah, dia tidak peduli tentang hadiah tambahan sedikit pun. Akhirnya, saat pidato ketiga leluhur berakhir, pertempuran persahabatan akhirnya resmi dimulai. Para pemuda dan pemudi dari ketiga keluarga yang mengikuti upacara kedewasaan ini berjumlah 121 orang. Mereka dibagi menjadi 2 divisi dengan 60 kelompok per divisi. Ini untuk melakukan putaran pertama dari pertarungan eliminasi. Tapi pertempuran persahabatan tahun ini memiliki Duan Lingtian, jadi itu pasti berbeda. Setelah leluhur 3 keluarga berdiskusi, meskipun patriark keluarga Fang tidak terlalu bersedia, dia harus mengakui kekuatan Duan Lingtian. Mereka memutuskan untuk secara langsung memberikan Duan Lingtian posisi pertama pertempuran persahabatan tahun ini. Para pemuda dan gadis muda yang hadir tidak keberatan dengan keputusan ini. Apa lelucon? Duan Lingtian baru saja membunuh seniman bela diri formasi inti tingkat pertama, jadi jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran persahabatan dan mereka bertemu Duan Lingtian sebagai lawan mereka, mereka akan menyerah tanpa syarat. Berkelahi dengan orang abnormal seperti Duan Lingtian benar-benar meminta untuk disalahgunakan. Duan Lingtian telah melampaui orang-orang pada usia yang sama di kota angin segar sejak lama. Bos, itu pasti sangat menyenangkan bagimu. Kamu bahkan tidak perlu bertarung di arena dan bisa langsung naik ke atas untuk mendapatkan tempat pertama. Si gendut kecil, dengan label nomor 32 di tangannya, memandang Duan Lingtian dengan ekspresi cemburu dan kagum. Mengabaikan si gendut kecil, Duan Lingtian melihat ke arah gadis muda di sampingnya dan bertanya, "Keer, kamu nomor berapa?" "Nomor 7. Gadis muda itu tersenyum ringan. Setelah beberapa saat, pertempuran persahabatan dimulai. Melihat para pemuda dan gadis muda saling melempar tendangan dan pukulan, Duan Lingtian mulai merasa mengantuk lagi. Hanya ketika giliran Keer, dia sedikit mendapatkan kembali semangatnya. Saat Keer pergi ke arena, dia berdiri di sana dengan anggun. Karena sosoknya yang anggun dan halus dengan wajah seperti malaikat, dia dengan cepat menarik perhatian semua orang. Sangat cantik. Jika saya bisa menikahi istri seperti dia, saya akan rela hidup saya dipersingkat 10 tahun. Berhentilah melamun. Apakah Anda tidak tahu batasan Anda sendiri? Itu adalah wanita Duan Lingtian. Mata pemuda keluarga Chen di sekitarnya bersinar, dengan rakus menatap gadis muda di arena. 8 tingkat tahap tempering tubuh. Di panggung tinggi, termasuk patriark keluarga Li, Li Nanfeng, ketiga leluhur keluarga tercengang saat mereka melihat kultivasi gadis muda itu dengan pandangan sekilas. Lawan Keer adalah seorang pemuda yang sedikit pemalu yang kultivasinya berada di level ketiga dari tahap body tempering. Serangan pemuda itu lurus dan normal, dan setelah dipukul mundur dengan serangan telapak tangan biasa dari Keer, dia kebobolan. Dari awal hingga akhir, Keer tidak pernah menggunakan keterampilan bela diri. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Keer tidak tahu keterampilan bela diri apapun. Itu bukan karena Duan Lingtian pelit, dia memberinya metode kultivasi peringkat teratas seperti teknik pedang Frost God. Dia hanya tidak peduli dengan keterampilan bela diri biasa lainnya, dan dia tidak ingin Keer membagi fokusnya. Pada saat ini, salah satu tetua keluarga Chen lekat-lekat menatap gadis muda yang sedang berjalan di arena dan berseru, 8 tingkat tahap body tempering. Mendengar apa yang dia katakan, murid-murid keluarga Chen di sekitarnya langsung ketakutan. Gadis muda yang baru saja berusia 16 tahun ini adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat 8. Seluruh aula latihan seni bela diri dengan cepat mengetahui tentang tingkat kultivasi gadis muda itu, dan semua orang yang mendengarnya menjadi ketakutan, hanya sadar kembali setelah waktu yang lama. Semua orang melihat ke arah gadis muda cantik yang dengan malu-malu mengobrol dengan Duan Lingtian. Dia adalah seniman bela diri body tempering tingkat ke-8. Kamu bercandakan. Penatua ketiga yang mengatakan demikian. Apa menurutmu dia akan bercanda? Sialan. Tidak hanya Duan Lingtian ini sendiri yang aneh, bahkan orang-orang di sampingnya juga aneh.
Pertempuran persahabatan berkembang seperti api yang mengamuk. Ketika senja tiba hari itu, hasil akhirnya keluar. Pertama, Duan Lingtian. Kedua, KR. Ketiga, Li Seng. Keempat, Li Ke. Kelima, Li Qiu. Keenam, Li Xuan. Dari 10 besar, 6 yang pertama semuanya adalah anggota keluarga Li. Patriark keluarga Li, Li Nanfeng, memiliki wajah penuh senyuman. Itu tidak sedikit pun tidak terduga baginya. Patriark keluarga Chen, Chen Li, memiliki ekspresi heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hasil seperti itu. Patriark keluarga Fang, Fang Yi, memiliki ekspresi muram. Dalam 10 besar, keluarga Fang hanya mengambil satu tempat. Selanjutnya adalah upacara penghargaan. Untuk tempat pertama, Duan Lingtian menerima 300 koin perak dan 2 pil tempering tubuh. Untuk tempat kedua dan ketiga, KR dan Li Seng masing-masing menerima 200 koin perak dan 1 body tempering pil. 7 orang lainnya hanya menerima 100 koin perak. Pelit, terlalu pelit. Duan Lingtian menerima hadiah pertama yang membuat banyak orang iri, tetapi dia memiliki ekspresi tidak puas saat dia dengan santai memasukkan uang ke dalam sakunya. Tuan muda. Sementara itu, KR dengan manis memberikan hadiahnya kepada Duan Lingtian. Untuk sesaat, tatapan berapi-api di sekitarnya tampak seperti kita akan membakar Duan Lingtian. Di sudut aula latihan seni bela diri, Chen Meier, yang seperti bulan terang yang dikelilingi oleh bintang-bintang, menatap pasangan di dekatnya sambil menggigit bibirnya dengan ringan. Ketika dia melihat gadis muda itu, matanya yang jernih memancarkan jejak kecemburuan dan kecemburuan. Saat malam tiba, upacara datangnya usia berakhir. Baik leluhur keluarga Fang dan Chen menyerukan pertemuan darurat malam itu. Tujuan pertemuan itu tentu saja untuk membahas kinerja para pemuda dan gadis muda keluarga Li hari ini. Dari 10 tempat teratas dari pertempuran persahabatan, 6 diambil oleh satu keluarga. Dalam sejarah kota angin segar, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Untuk jangka waktu setelah ini, kedua keluarga mulai menyelidiki seluk-beluk keluarga Li secara rahasia. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Mereka tidak berhasil menemukan apapun. Perkebunan keluarga Li, di dalam aula audiensi. Patriark Li Nanfeng memandang pemuda dan gadis muda di depannya saat dia berkata, Lingtian, KR, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku punya masalah untuk didiskusikan dengan kalian berdua. Patriark, silakan. Alis Duan Lingtian terangkat. Li Nanfeng perlahan berkata, dengan pencapaian kalian berdua saat ini, ada hal-hal yang dapat kukatakan padamu sekarang. Sebenarnya, keluarga Li Kota Angin Segar kami hanyalah keluarga cabang dari klan Li Kota Aurora. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang Aurora City dan dia tahu bahwa ada keluarga Li di sana. Dia juga tahu bahwa itu adalah salah satu klan besar di Aurora City. Dibandingkan dengan keluarga Li Kota Angin Segar, mereka tidak diragukan lagi adalah raksasa. Tetapi dia tidak akan pernah mengira bahwa keluarga Li Kota Angin Segar dan keluarga Li Kota Aurora memiliki hubungan, atau bahwa mereka adalah keluarga cabang mereka. Li Nanfeng melanjutkan, klan utama memiliki aturan untuk murid keluarga cabang, setiap murid yang alkemis, pengrajin senjata, master prasasti, atau mampu melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap tempering tubuh sebelum usia 18 tahun memenuhi syarat untuk memasuki klan utama dan membuat tempat untuk diri mereka sendiri di klan utama. Bab 37, Kota Aurora. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Di luar kota angin segar, sebuah kereta kuda berangkat dan melesat pergi. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah keberangkatan ini. Mengingat bagaimana si gendut kecil terlihat saat dia menangis seperti hujan saat mereka mengucapkan selamat tinggal, dia juga tidak merasa baik di hatinya. Tuan muda, apakah Anda memikirkan Tuan muda Xuan? Gadis muda cantik di sampingnya bertanya dengan ekspresi perhatian. Semua hal baik harus berakhir. Akan selalu ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Duan Lingtian menghela nafas. Tian, Aurora City tidak jauh dari Fresh Breeze. Saat Anda senggang, Anda bisa datang berkunjung kapan saja. Li Rou dengan lembut tersenyum saat dia menghiburnya. Oke, Duan Lingtian mengangguk. Beberapa hari yang lalu, Patriark Li Nanfeng memanggilnya dan KR untuk menemuinya karena dia ingin merekomendasikan mereka ke klan utama. Hanya di klan utama mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Kota angin segar terlalu kecil.
Awal perjalanan cukup tenang. Setelah meninggalkan Fresh Breeze Town untuk sore hari, alis berbentuk Willow Li Rou sedikit berkedut saat dia berkata, dengan suara rendah, sepertinya beberapa orang tidak ingin membiarkan kita pergi ke Aurora City. Mata Duan Lingtian menyipit. Bu, apakah itu keluarga Fang? Kereta kuda bergetar saat tiba-tiba berhenti. Madam, panggil pengemudi kereta dengan suara yang sedikit gemetar. Saat menarik tirai kereta, Duan Lingtian langsung melihat orang yang menghalangi jalan mereka, dan wajahnya langsung berubah. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Itu adalah Grand Elder keluarga Fang, Fang Jun. Dia berada di tingkat ketujuh dari tahap formasi inti, salah satu dari 3 orang terkuat yang diakui secara publik di kota angin segar. Fang Jun. Li Rou turun dari kereta. Matanya yang jernih dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es dan suaranya ditekan ke nada yang sangat rendah dan suram. Putraku telah memutuskan untuk meninggalkan kota angin segar. Dia tidak akan mengancam keluarga Fang Anda lagi, jadi mengapa Anda masih begitu sombong? Keluarga Fang membutuhkan darahnya untuk menghapus rasa malu kami. Balasan Fang Jun sederhana, memancarkan tekadnya untuk membunuh Duan Lingtian. Kamu tetap di kereta. Duan Lingtian berkata kepada gadis muda itu sebelum mengikuti ibunya keluar dari kereta. Dia mengepalkan tinjunya saat tatapan dinginnya tertuju pada Fang Jun. Duan Lingtian, jangan khawatir, hari ini aku akan mengirimmu dan ibumu ke neraka, jadi kalian berdua bisa menjadi teman di akhirat. Fang Jun memandang ke arah Duan Lingtian dengan tatapan seolah melihat orang mati. Li Rou menarik napas dalam-dalam dan dengan cemas berkata, Tian, bawa ke dan pergi sekarang juga. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan Fang Jun. Bu, jika kita pergi bersama. Nada suara Duan Lingtian sangat tegas. Cukup berdebat, hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Fang Jun tertawa dingin, lalu dia menginjak tanah dan terbang keluar seperti kilat. Tangannya menjulur ke depan seperti seekor burung rok yang membuka sayapnya, menyelimuti Duan Lingtian dan ibunya. 10 siluet mamut kuno muncul di atas kepalanya. Suara mendesing. Li Rou dengan anggun menginjak tanah saat dia terbang untuk mencegat serangannya. Di atas kepalanya ada 6 siluet mamut kuno. Pedang sepanjang 3 kaki di tangannya terhunus. Seni menggambar pedang. Suara mendesing. Kilauan pedang melintas tepat pada saat Fang Jun mengangkat tangannya untuk memblokir, merobek lengan bajunya. Sungguh keterampilan pedang yang luar biasa. Tatapan Fang Jun berkedip, lalu dia menyerang dengan serangan telapak tangan yang seperti gunung. Bang! Tangan seperti batu giok Li Rou bergetar dan tubuhnya yang halus bergetar. Manisnya bisa terasa di mulutnya saat bilah pedang baja halusnya patah menjadi 2 oleh serangan telapak tangan Fang Jun. Mama, wajah Duan Lingtian sangat berubah. Suara mendesing. Teknik gerakan ular roh. Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi ular roh saat dia langsung menuju Fang Jun. Seni menggambar pedang. Untaian valet yang terkunci di tenggorokan Fang Jun bersiul di udara. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Fang Jun menghina saat dia mengayunkan lengan bajunya, menyapu Duan Lingtian dan pedangnya ke samping. Mati. Telapak tangan Fang Jun meledak di udara dan turun menuju dada Duan Lingtian. Jika dia terkena serangan ini, dia pasti akan mati. Tian. Wajah Li Rou sangat berubah. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi tidak ada cukup waktu. Tuan muda. Gadis muda itu melompat turun dari kereta, mengabaikan segalanya saat dia bergegas menuju Duan Lingtian. Matanya yang jernih dipenuhi dengan air mata dan hatinya terasa seperti ada belati yang berputar di dalamnya. Bang! Tepat pada waktunya, sesosok terbang keluar dari pepohonan yang rimbun di sisi jalan, tiba di depan Duan Lingtian dan melawan serangan telapak tangan Fang Jun dengan kekuatan yang seimbang. Di atas kepala orang itu ada 10 siluet mamut kuno yang serupa. Penatua Agung. Setelah dia menstabilkan dirinya, tatapan Duan Lingtian bersinar terang saat dia mengenali orang yang datang. Itu memang Grand Elder keluarga Li Huo. Dia tahu bahwa sejak Grand Elder telah tiba, bahaya yang menimpanya dapat dianggap telah teratasi. Li Huo, saya tidak berpikir bahwa Grand Elder keluarga Li yang bermartabat benar-benar akan menjadi pendamping bagi seorang murid dengan nama keluarga lain. Sepertinya murid dengan nama keluarga lain ini memiliki status luar biasa di keluarga Limu. Setelah Li Huo tiba, Fang Jun tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Duan Lingtian hari ini. Fang Jun, kamu sudah tua,
Tetapi kamu tidak menghargai dirimu sendiri dan melakukan tindakan tidak senonoh. Karena benar-benar mencoba membunuh murid keluarga Liku, hari ini kamu pasti akan mati. Tatapan Li Huo tampak seperti menyemburkan api dari kemarahannya yang luar biasa. Hati Duan Lingtian terasa hangat. Ini adalah pertama kalinya dia bisa mengingat Grand Elder yang begitu marah. Li Huo, kekuatan kita sebanding, bahkan jika Anda termasuk Li Rou, saya khawatir Anda tidak akan dapat menghentikan saya mencegah saya melarikan diri, kata Fang Jun dengan jijik. Jika keduanya tidak cukup, bagaimana jika kamu memasukkanku? Tepat pada saat ini, dua sosok lagi muncul dan mengepung Fang Jun. Patriark Chen. Dari dua orang yang muncul, Duan Lingtian mengenali salah satunya, itu adalah Patriark keluarga Chen, Chen Li. Orang lain adalah seorang lelaki tua yang tampak penuh semangat dan energi. Chen Kun, masalah ini antara keluarga Fang dan keluarga Li, aku harap kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Melihat lelaki tua itu, wajah Fang Jun akhirnya berubah dan dia dengan marah berteriak, Chen Kun. Grand Elder keluarga Chen. Tatapan Duan Lingtian bersinar terang. Tiga terkuat Fresh Breeze Town berkumpul di sini. Fang Jun, kamu salah, ini adalah masalah antara keluarga Chen saya dan keluarga Li dengan keluarga Fang Anda. Petik 2. Chen Kun tersenyum acuh tak acuh. Kalian semua, ekspresi Fang Kun muram. Dia tidak percaya bahwa semua ini nyata. Chen Kun, apa yang keluarga Li berikan padamu yang cukup berharga untuk membujukmu untuk bermitra dengan mereka dan bergerak melawanku? Masa depan keluarga Chen. Li Kun hanya mengucapkan 5 kata, dan pada saat dia selesai, sosoknya bergerak, tiba-tiba menyerang. Di atas kepalanya, energi langit dan bumi bergetar saat mewujudkan 10 siluet raksasa purba. Suara mendesing. Li Huo, Li Ruo, dan Chen Li mengikuti di belakang, menyerang. Mereka berempat menyerang serempak. Mamut kuno bergetar di udara saat mereka bersiul untuk menekan Fang Jun. Dalam beberapa saat, Fang Jun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah terkena serangan telapak tangan Li Huo, tubuhnya mulai gemetar. Pukulan itu membuatnya dia menembak keluar seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, jatuh dengan keras ke tanah. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, dia tidak dapat melanjutkan pertempuran. Hahaha. Tiba-tiba, Fang Jun mulai tertawa. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan saat dia melihat ke arah Chen Kun dan Chen Li. Dengan suara sedingin es, dia berkata, kalian berdua benar-benar kacau. Berdasarkan penampilan murid-murid keluarga Li selama upacara kedewasaan, tidak akan lama sebelum keluarga Li naik di atasmu, kalian berdua menggali kuburanmu sendiri. Fang Jun, kamu tidak perlu membuat irisan di antara kami. Keluarga Li sudah berencana untuk berbagi rahasia mereka dengan keluarga Chen kami, dan syaratnya adalah membunuhmu. Chen Kun mencibir ketika dia melihat niat Fang Jun, lalu sosoknya bergerak seolah berubah menjadi harimau yang ganas, dan menerkam ke bawah untuk membunuh Fang Jun yang terluka parah. Pada saat kematiannya, mata Fang Jun dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Mendengar apa yang dikatakan Chen Kun, Duan Lingtian tampak seperti memikirkan sesuatu. Terima kasih Patriark Chen, Penatua Kun. Li Rou buru-buru berterima kasih kepada dua anggota keluarga Chen sebelum memberi isyarat dengan matanya ke Duan Lingtian. Ucapan terima kasih Duan Lingtian menyusul. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Air mata gadis muda itu belum kering, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Duan Lingtian dengan santai meraih tangan gadis muda itu lalu dengan ringan mencubit telapak tangannya, menghiburnya. Duan Lingtian, jika Penatua Huo tidak memberitahu saya tidak akan tahu bahwa Anda memiliki alkemis kelas 7 untuk seorang guru. Chen Li melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Jika aku tidak salah, gurumu juga seorang pengrajin senjata, kan? Pengrajin senjata. Duan Lingtian bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Chen Li dengan ini. Li Rou dan Li Huo melihat ke arah Duan Lingtian. Bahkan mereka tidak tahu tentang ini. Beberapa bulan yang lalu, Anda datang ke toko senjata keluarga Chen kami untuk membeli beberapa bahan. Itu untuk pembuatan senjata, kan? Chen Li tersenyum ringan, seolah-olah dia bisa melihat melalui Duan Lingtian dengan sekali pandang. Duan Lingtian akhirnya melihat cahaya. Jadi itu masalah ini. Namun, bahan yang dia beli bukan untuk membuat senjata tetapi untuk prasasti. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini. Patriark Chen, saya khawatir Anda salah menebak.
Bahan yang saya beli adalah untuk guru saya untuk memperbaiki pil obat kelas 7, bukan untuk pembuatan senjata. Petik 2. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang yang hadir selain dia yang memiliki pengetahuan tentang kemampuan alkemis kelas 7, jadi tidak peduli omong kosong apapun yang dia ucapkan, tidak ada yang bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Seperti yang diharapkan, Chen Li mengangguk dalam realisasi. Jadi begitulah. Kamu jenius, seperti yang diharapkan. Dengan Anda, keluarga Li memiliki peluang bagus untuk makmur, dan keluarga Chen saya akan mendapat manfaat dari menjadi sekutu dengan keluarga Li. Petik 2. Chen Kun melirik Duan Lingtian sebelum tersenyum ringan. Penatua Kun, kamu menyanjungku. Duan Lingtian tersenyum rendah hati. Karena masalah ini sudah selesai, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Chen Kun sambil pergi bersama Chen Li. Sosok mereka dengan cepat menghilang di ujung jalan. Nak, aku memutuskan sendiri dan berjanji kepada keluarga Chen bahwa setelah setiap periode waktu tertentu, kami akan menjual mereka beberapa cairan 6 harta tubuh tempering, Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Li Huo tersenyum ke arah Duan Lingtian. Janji inilah yang membuat keluarga Chen bersedia bergandengan tangan dengannya dan membunuh Grand Elder keluarga Fang. Duan Lingtian telah memberikan formula obat cairan penempat tubuh 6 harta karun kepada Li Huo sebelum pergi. Grand Elder, kamu pasti bercanda, jika Anda tidak bergerak hari ini, saya pasti sudah mati. Formula cairan penempat tubuh 6 harta karun dapat digunakan oleh Grand Elder sesukamu. Petik 2. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari keluarga dan hidupnya sendiri. Terlebih lagi, sejauh yang dia ketahui, menukar cairan Six Treasures Body Tempering untuk kehidupan Grand Elder keluarga Fang sangat berharga. Selama kamu tidak menyalahkanku, tidak apa-apa. Sekarang Fang Jun sudah mati, perjalananmu seharusnya aman. Ingat, begitu kamu mencapai klan utama, bersainglah jika memungkinkan, karena hanya ketika kamu mengungkapkan nilaimu, klan utama akan berusaha untuk mendorong pertumbuhanmu. Li Huo memperingatkan Duan Lingtian sebelum pergi. Duan Lingtian mengangguk, mengingat kata-kata Li Huo. Perjalanan selanjutnya berjalan lancar dan tanpa hambatan. Mereka bertemu dengan beberapa bandit di jalan, tetapi mereka dengan mudah ditakuti oleh Li Rou. Saat senja, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Kota Aurora, sebuah kota yang 10 kali ukuran kota angin segar. Tembok kota itu kuno, memancarkan aura yang sepertinya telah mengalami banyak peristiwa. Di dalam kota, kereta kuda terlihat bergerak. Aliran orang dan gerbong tidak pernah berakhir, tempat ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Sangat sibuk. Ketika gadis muda itu melihat keluar jendela kereta, matanya yang jernih bersinar dengan sedikit kecemerlangan dan suasana hatinya sangat gembira. Di sisi lain, Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang. Meskipun Aurora City sibuk, dia telah mengunjungi hampir setiap kota besar di bumi, dan kota-kota besar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Aurora City. Bab 38, Tinju Harimau Melolong. Tinju Runtuh. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Hanya setelah tiba di klan utama, Duan Lingtian mengerti betapa kecilnya keluarga Krenz kota angin segar sebenarnya. Dalam keluarga cabang, ketika menghitung semua murid dengan nama keluarga Li dan murid dengan nama keluarga yang berbeda, jumlah total orang sekitar 200. Sumber daya yang mereka kendalikan hanya sepertiga dari pasar Fresh Breeze Town. Bahkan tambang besi yang malang di luar kota harus dibagi dengan 2 keluarga lainnya. Namun, klan utama keluarga Li adalah klan besar yang terdiri dari ribuan anggota. Selain itu, klan menguasai banyak toko di daerah sibuk kota Aurora, sebidang tanah yang luas, dan berbagai urat biji. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Dengan budidaya tempering tubuh tingkat 8 miliknya dan KR, mereka mampu menjulang di atas yang lain di keluarga cabang Li kota angin segar. Tapi di klan utama, prestasi mereka tidak terlalu luar biasa. Di klan utama keluarga Li, meskipun melangkah ke tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh pada usia 16 tidak umum, tetapi masih ada orang yang mampu melakukannya, bahkan ada beberapa yang berada di tingkat ke-9 pada usia 17 tahun. Mereka layak menjadi klan utama, mereka kaya dan memiliki aura yang luar biasa. Duan Lingtian menghela nafas. Murid klan utama tidak kekurangan pil tempering tubuh dan pil yang mirip dengan pil api guntur. Dalam keluarga cabang Li, tidak banyak orang yang mampu membeli body tempering pills. Tetapi di klan utama,
selama orang tua bukanlah orang yang malas, mereka akan mampu tanpa henti memberi anak-anak mereka pil tempering tubuh dan pil api guntur. Sebagai klan utama, keluarga Aurora City Lee menempati area yang sangat luas, sekitar setengah ukuran kota angin segar. Murid keluarga Aurora City Lee dipisahkan menjadi murid pelataran dalam dan murid pelataran luar. Setiap kelompok diberikan perlakuan yang berbeda. Orang-orang seperti Duan Lingtian dan KR, yang baru saja tiba di klan utama keluarga Lee, mereka akan menjadi murid pelataran luar, masing-masing dapat menerima 30 koin perak sebulan. Kalian berdua lebih baik dariku. Di kota angin segar, saya hanya menerima tidak lebih dari 20 koin perak sebagai kompensasi bulanan saya. Petik 2. Saat Li Rou merapikan halaman yang disediakan klan utama untuk Duan Lingtian dan KR, dia menghela nafas secara emosional. 30 koin perak ini tidak mudah diterima, murid keluarga cabang harus menjadi murid pelataran dalam pada usia 19 tahun, atau mereka akan dikirim kembali ke keluarga cabang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selanjutnya, dia mulai mengukur halaman masuk dan keluar, dan cukup puas. Halaman yang dialokasikan untuk mereka sedikit lebih besar dari halaman kecil lainnya karena fakta bahwa mereka berdua tinggal bersama, dan dengan demikian ada 3 kamar. Biasanya, halaman kecil yang dialokasikan untuk murid keluarga cabang hanya akan memiliki 2 kamar. Tuan muda, Anda pasti akan bisa menjadi murid pelataran dalam, gadis muda yang membantu Li Rou berkata dengan percaya diri kepada Duan Lingtian. KR, kamu harus mengatakan, kita berdua. Duan Lingtian tersenyum, sangat percaya diri. Tian, di klan utama kamu harus bekerja lebih keras lagi. Dalam perjalanan ke sini, ibu melihat banyak murid klan utama menatap KR, jika kamu tidak bekerja keras, dia mungkin akan dibawa pergi. Li Rou menggoda Duan Lingtian. Sebelum Duan Lingtian bisa mengatakan apa-apa, gadis muda itu menjadi cemas terlebih dahulu. Nyonya, saya tidak mau. Duan Lingtian melirik ibunya dengan puas. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku benar-benar ingin tahu ramuan cinta apa yang kamu berikan pada KR. Dengan mereka bertiga bekerja bersama, halaman dan kamar dengan cepat dirapikan. Bu, kamu istirahat, aku akan membawa KR untuk melihat-lihat. Setelah memberitahu Li Rou, Duan Lingtian membawa gadis muda itu dan meninggalkan halaman. Tanpa sadar, mereka berdua telah tiba di lapangan latihan seni bela diri pelataran luar klan utama. Di lapangan latihan seni bela diri, banyak murid pelataran luar yang rajin mengembangkan seni bela diri mereka, beberapa menggunakan tinju, beberapa menggunakan telapak tangan, dan beberapa bahkan menggunakan pedang. Penampilan pasangan ini langsung menyedot perhatian banyak mata. Bahkan lebih banyak tatapan jatuh pada gadis muda itu. Rambut panjang hitam legam gadis muda itu diikat menjadi sanggul dan wajahnya yang anggun seperti bunga teratai yang mekar yang memancarkan cahaya merah yang memikat, cerah, halus dan menawan. Alis berbentuk willow, mata berbentuk aprikot, hidung halus, bibir merah, semuanya digabungkan sama dengan kecantikan yang sempurna. Dadanya yang sedikit mengembang seperti bunga yang sedang bertunas, seolah-olah akan berdarah setiap saat. Pinggangnya yang ramping dan halus yang dapat dipeluk dengan satu tangan, bokong yang terangkat dan bulat, kaki yang ramping dan panjang yang indah, membuatnya terlihat semakin ramping dan anggun, menimbulkan rasa suka pada semua orang. Sejak kapan pelataran luar kita memiliki gadis kecil yang cantik? Di ujung lain dari lapangan latihan seni bela diri, dalam sekelompok pemuda yang berkumpul untuk saling membual, air liur keluar dari mulut seorang pemuda. Matanya tiba-tiba bersinar saat tatapannya jatuh pada gadis muda itu, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Mungkin baru saja tiba dari keluarga cabang. Seorang pemuda menebak, dia terlalu cantik, tidak kalah dengan Li Sisi. Mata pemuda lain bersinar saat air liur keluar dari sudut mulutnya. Setengah tahun yang lalu, Li Sisi adalah murid keluarga cabang yang tiba di cabang utama kota Aurora. Dia secara publik diakui sebagai kecantikan nomor 1 pengadilan luar. Ayo, kita berteman dengannya. Pemuda berpakaian hijau dengan cepat berjalan mendekat. Li Xiao, saya pikir dia diambil, kata pemuda yang mengikuti di belakangnya. Li Xiao dengan jijik menjawab, itu juga wajah baru. Dia mungkin dari keluarga cabang yang sama dengannya. Kalian tidak begitu besar sehingga kamu bahkan takut pada murid keluarga cabang, kan? Petik 2. Tentu saja kami tidak takut. Segera, sekelompok orang mengikuti di belakang Li Xiao dan berjalan mendekat.
Duan Lingtian dan KR berjalan bahu-membahu saat mereka melewati lapangan latihan seni bela diri. Sekelompok pemuda yang berjalan tiba-tiba menyebabkan Duan Lingtian mengerutkan kening, tetapi dia mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan. Pemuda berpakaian hijau di depan berjalan dengan langkah besar dan menghalangi di depan Duan Lingtian dan KR. Apakah ada masalah? Duan Lingtian melirik dingin pada pemuda berpakaian hijau, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Namun, pemuda berpakaian hijau mengabaikan Duan Lingtian. Li Xiao melihat ke arah gadis muda itu dengan wajah penuh senyuman. Kamu pasti murid keluarga cabang yang baru saja tiba di klan utama, kan? Saya Li Xiao, seorang murid klan utama. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Li Xiao dipenuhi dengan rasa bangga. Di bawah tatapan terkejut Li Xiao dan para pemuda yang mengikuti di belakangnya, gadis muda itu mengabaikan mereka dan malah melihat ke arah pemuda di sampingnya. Tuan muda, ayo pergi. Oke, Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk, bersiap untuk mengelilingi sekelompok orang. Tetap di sana, Li Xiao tidak bisa tetap tenang karena dia merasa malu. Melihat ke arah gadis muda itu, dia berkata, saya adalah murid klan utama, apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku wajah? Mata Duan Lingtian memancarkan cahaya dingin saat dia berkata, dengan nada dingin dan acuh tak acuh, wajah bukanlah sesuatu yang Anda peroleh dengan mengandalkan orang lain untuk memberikannya kepada Anda, ini berjuang sendiri, jika tidak ada yang lain, persetan. Persetan. Li Xiao menjadi bodoh. Dia pikir dia salah dengar. Dia melihat ke belakang ke arah salah satu pemuda. Aku tidak salah dengar, kan? Dia memintaku untuk bercinta. Pemuda itu mengangguk. Anda tidak salah dengar, dia memintamu untuk bercinta. Petik 2. Li Xiao menjadi sangat marah. Nak, aku ingin melawanmu. Dia berteriak keras. Teriakan itu langsung menarik perhatian sebagian besar orang di lapangan latihan seni bela diri. Sekarang bahkan lebih banyak orang mengelilingi mereka, melihat pemandangan itu dengan penuh intrik. Maaf saya tidak tertarik. Setelah menjawab dengan acuh tak acuh, Duan Lingtian meraih tangan gadis muda itu dan bersiap untuk pergi. Melihat tindakan Duan Lingtian, mata Li Xiao tampak seperti memancarkan api. Kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku. Sepertinya kamu pengecut dan bukan pria sejati. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan tawa mereka saat mereka memandang Duan Lingtian dengan jijik. Orang lemah selalu dipandang rendah. Alis Duan Lingtian yang berbentuk pedang mengernyit, lalu dia akhirnya berbalik dan berkata, meskipun aku tahu kamu hanya mencoba mendorongku untuk bertindak, karena kamu ingin menantangku, aku akan menerimanya. KR, aku akan kembali sebentar lagi. Setelah memberitahu gadis muda itu, Duan Lingtian berjalan menuju Li Xiao dan berdiri berhadap-hadapan dengannya. Nak, aku hanya perlu 3 langkah untuk mengalahkan murid keluarga cabang sepertimu. Li Xiao tampak seperti dia sedikit lebih tua dari Duan Lingtian. Tubuhnya yang agak kekar condong ke belakang, lengannya ditekuk ke belakang, dan tinjunya mengepal erat, membuat tulangnya mengeluarkan suara berderak saat saling bergesekan. Suara ini jelas dan merdu tetapi menusuk telinga pada saat yang sama. Melihat gerakan Li Xiao, Duan Lingtian sedikit terkejut. Itu sebenarnya hampir mirip dengan gerakan awal Collapsing Fist. Setelah beberapa saat, kaki Li Xiao terbentang dalam posisi yang aneh. Dia tampak seperti harimau ganas yang siap melolong dan mulai berburu. Itu membawa sensasi yang akrab bagi Duan Lingtian. Keterampilan bela diri ini jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat kuning kelas menengah, Fierce Tiger Fist. Ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit serius. Lihatlah gerakan awal Li Xiao. Sepertinya keterampilan bela diri Profound Rank kelas menengah, Howling Tiger Fist. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Ya, itu memang tinju macan melolong. Semakin banyak orang mengenali keterampilan bela diri yang akan digunakan Li Xiao. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Murid pelataran luar hanya diperbolehkan untuk memilih keterampilan peringkat mendalam tingkat rendah di paviliun repositori bela diri. Bagaimana Li Xiao bisa mengetahui keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah? Petik 2. Informasi Anda terlalu usang. Siapa yang tidak tahu bahwa saudara laki-laki Li Xiao, Li Zong, adalah murid pelataran dalam? Menurut aturan klan, saudara kandung diizinkan untuk berbagi keterampilan bela diri mereka tanpa melanggar aturan. Petik 2. Jadi seperti itu. Sepertinya Li Zong mewariskannya padanya. Mendengar diskusi orang banyak, Duan Lingtian akhirnya tercerahkan. Jadi itu adalah seni bela diri Profound Rank.
Heh, Li Xiao bergerak. Tubuhnya, yang sepertinya membungkuk menjadi busur yang berat, melesat ke depan. Kakinya bergerak cepat seperti bayangan berkedip tanpa gerakan tetap. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Duan Lingtian. Tinjunya melolong saat melonjak melalui angin, langsung menuju dada Duan Lingtian. Sangat cepat, Duan Lingtian memperhatikan Li Xiao melakukan teknik gerakan. Setelah mengamati kekuatan tinju mengejutkan Li Xiao, dia tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ceroboh. Menggunakan teknik gerakan ular roh, dia mundur 2 langkah. Seketika, Duan Lingtian menarik tangannya ke belakang, tulang punggungnya berbentuk busur. Tinjunya bergerak seperti tanah longsor. Tinju runtuh. Melawan tinju macan melolong Li Xiao yang mendekat dengan keras, Duan Lingtian tidak takut sedikit pun. Dia mengayunkan tinju kanannya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Tinju mereka bertabrakan dengan keras. Setelah beberapa saat, seringai muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat kekuatan tinjunya diserap oleh Li Xiao. Retakan! Suara patah tulang yang jelas terdengar. Wajah Li Xiao berubah. Dia langsung dipaksa kembali oleh Duan Lingtian. Rasa sakit yang menyebar dari tulang jarinya menyebabkan keringat dingin Li Xiao mengalir keluar. Melihat dengan dan ekspresi tidak percaya pada Duan Lingtian, suaranya bergetar ketika dia berkata, "Kamu, tinju harimau melolongmu benar-benar dikultivasikan sampai dikuasai." Tinju harimau melolong. Kerumunan itu gempar. Siapa orang ini dan bagaimana dia bisa tahu tinju harimau melolong? Selain itu, Li Xiao mengatakan bahwa tinju macan melolongnya telah dikultivasikan untuk dikuasai. Bagaimana ini mungkin? Mengenai keterampilan bela diri peringkat mendalam, mengolahnya ke tahap awal itu mudah, tetapi untuk mengolahnya menjadi penguasaan malah sangat sulit. Setelah pemuda itu selesai, dia bahkan tidak melirik Li Xiao, dia meraih tangan gadis muda itu dan dia berjalan keluar dari kerumunan. Mata Li Xiao bersinar dingin saat dia menahan rasa sakit dan berteriak, "Siapa namamu?" Apa? Ingin membalas dendam. Pemuda itu berbalik dan melirik Li Xiao sebelum dengan acuh tak acuh berkata, "Aku murid keluarga cabang kota angin segar, Duan Lingtian. Murid keluarga merek dan bahkan murid dengan nama keluarga lain." Sebagian besar orang terkejut. Duan Lingtian, aku ingat Anda. Setelah aku menguasai pukulan macan melolongku, aku pasti akan datang dan menghapus rasa malu ini. Nada bicara Li Xiao terdengar seperti logam saat rasa dingin di matanya semakin kuat. Bab 39, Bamkin. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Dalam perjalanan pulang, Duan Lingtian mulai merenung. Dia benar-benar yakin bahwa tinju macan melolong yang dieksekusi Li Xiao sekitar 70% mirip dengan tinju runtuhnya. Dan metode pengerahan tenaga hampir identik. Selain itu, dia bisa merasakan bagaimana tinju harimau melolong bahkan lebih gesit daripada tinju runtuh sampai tingkat tertentu. Meskipun tingkat kultivasi Li Xiao mirip dengannya, keduanya berada di tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh, Li Xiao jelas belum memahami intisari dari tinju macan melolong. Kalau tidak, meskipun dia masih tidak bisa mengalahkan Duan Lingtian, setidaknya dia tidak akan kalah begitu mengerikan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Duan Lingtian samar-samar menyadari bahwa dia mungkin salah memahami hal-hal tertentu. Dalam benaknya, ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali dengan cepat melintas. Duan Lingtian dengan cepat memiliki persepsi baru tentang keterampilan bela diri profound rank. Jadi seperti itu. Pangkat mendalam dibandingkan dengan pangkat kuning adalah semua jenis transformasi baru, kekuatan keterampilan bela diri peringkat kuning sama dengan tinju militer di kehidupan saya sebelumnya. Di sisi lain, keterampilan bela diri profound rank tingkat rendah sebanding dengan form dan will boxing. Duan Lingtian merasa tercerahkan. Di masa lalu, ketika dia melihat keterampilan peringkat kuning kelas rendah dan menengah paviliun bela diri keluarga cabang Li yang sulit untuk dianggap serius, dia memiliki sikap yang merasa seolah-olah menggunakan formulir dan kemauan tinjunya sudah cukup dan dengan demikian menolak semua keterampilan bela diri dunia ini. Tapi sekarang dia menyadari bahwa bahkan bentuk dan kemauan tinju dari kehidupan sebelumnya hanya sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah di dunia ini. Sepertinya aku harus mulai menganggap serius keterampilan bela diri dunia ini. Hati Duan Lingtian berkedut. Keterampilan bela diri, di atas keterampilan bela diri ofensif dan teknik gerakan, ada juga teknik pertahanan. Melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, cakrawala Duan Lingtian semakin luas, dan dia memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dia sadari di masa lalu. Jadi,
9 bentuk penguasa perang 9 naga sebenarnya memiliki 3 keterampilan bela diri peringkat surga yang digabungkan di dalamnya, keterampilan bela diri ofensif, 9 naga Radiant Flash, teknik gerakan, Dragon Soaring the Nine Heavens, dan keterampilan bela diri pertahanan, penghalang 9 naga. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Suasana hatinya sangat gembira. Teknik gerakan ular roh dalam bentuk ular roh 9 bentuk penguasa perang sebenarnya adalah bagian dasar dari keterampilan bela diri naga melonjak 9 surga, teknik gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi. Jika saya melangkah ke tahap formasi inti, saya akan dapat mengolah bagian dasar dari 9 naga Radiant Flash, yang merupakan keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang disebut sentuhan akhir naga. Jika saya melangkah ke tahap inti asal, saya akan dapat mengolah bagian dasar dari penghalang 9 naga, yang merupakan keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang disebut perisai naga bumi. Melihat senyum di sudut mulut Duan Lingtian, gadis muda di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, apa yang Anda pikirkan?" Duan Lingtian tertawa. "Tidak, kami sudah keluar sebentar, ayo kembali jadi ibu tidak khawatir." Petik 2. Malam itu, Duan Lingtian kembali ke kamarnya lebih awal dan berbaring di tempat tidurnya. Dia melihat ke langit-langit saat dia dalam keadaan linglung. Dalam hatinya dia berpikir dan merenungkan tentang keterampilan bela diri. Sebuah pintu misterius perlahan dibuka di depannya. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian membawa gadis muda itu keluar, meninggalkan perkebunan Liklan. Dia berencana untuk membeli beberapa bahan obat untuk Seven Treasures Body Tempering Liquid serta untuk kegunaan lain. Adapun Thunder Flame Pills, Duan Lingtian telah meminta Grand Elder Li Huo untuk memperbaiki beberapa ratus untuknya sebelum dia meninggalkan Fresh Breeze Town, lebih dari cukup untuk dia dan KR gunakan sampai mereka maju ke tahap formasi inti. Mereka berdua dengan cepat tiba di pasar perdagangan terbesar di kota. Wajah gadis muda yang sangat cantik itu menarik banyak tatapan membara dari para pria ber. Mereka mengikuti gadis muda itu dengan mata mereka sampai dia memasuki toko obat yang mewah. "Apakah ada yang bisa saya dapatkan?" Begitu Duan Lingtian berjalan dengan gadis muda itu, manajer secara pribadi menyapa mereka secara pribadi, nadanya sederhana. Dia memperhatikan lambang Li Clan di pakaian mereka. Klan Li adalah raksasa di kota Aurora, bahkan toko obatnya disewa dari klan Li. Setelah Duan Lingtian selesai memberitahu dia tentang bahan obat yang dia butuhkan untuk cairan tempering tubuh 7 harta karun, dia melanjutkan, "Selain itu, siapkan beberapa rumput tempering roh, timbal ember, dan lingsi darah berusia 50 tahun. Pelanggan, berapa banyak dari ketiga obat roh ini yang Anda butuhkan?" Manajer bertanya dengan hormat. 20 pon Spirit Tempering Grass dan Ember Lead masing-masing. Adapun lingsi darah 50 tahun, saya akan mengambil 5 pon. Petik 2. Duan Lingtian merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, 5 pon darah 50 tahun lingsi. Manajer itu tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Pelanggan, Anda tidak bercanda, kan? Rumput roh lain yang Anda minta hanyalah rumput roh biasa dan tidak bernilai banyak, tapi darah lingsi, bagaimanapun, berusia 50 tahun, hanya 50 gram sudah bernilai 1.000 perak, 5 pon. 50.000 perak, kan?" Duan Lingtian merogoh sakunya dan mengeluarkan setumpuk uang perak dengan pecahan 1.000 dan mengibaskannya. "Jangan khawatir, selama kamu menyiapkan bahan obat, perakmu tidak akan berkurang." Iya. Melihat Duan Lingtian menarik begitu banyak uang perak sehingga mata manajer berbinar. Tanpa ragu lagi, dia buru-buru pergi untuk menyiapkan bahan obat. "Pelanggan yang terhormat, silakan lihat jika Anda membutuhkan yang lain." "Oke." Duan Lingtian mengangguk. "Tuan muda, darah lingsi itu sangat mahal. Apa ada yang spesial darinya?" Gadis muda itu dengan main-main menjulurkan lidahnya, menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Itu digunakan sebagai katalis obat untuk cairan obat untuk mengembangkan keterampilan bela diri defensif. 5 pon darah lingsi hanya cukup untuk kita gunakan selama 2 bulan. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum ringan. 2 bulan. 50.000 perak. Gadis muda itu tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi sedikit ragu-ragu. "Tuan muda, bukankah ini terlalu boros?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. "KR, kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu benar-benar tidak boleh berhemat, uang hanyalah milik duniawi, jika Anda telah menggunakan semuanya, Anda masih dapat menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak."
Cahaya gadis muda itu mengangguk seolah-olah dia telah menyadari sesuatu dan mengerti. Saudara Li Yuan, setelah Anda membeli beberapa Blood Lingzi, keterampilan bela diri Golden Bell Cover Anda harus dapat melangkah ke tahap awal, kan? Suara yang ditransmisikan dari luar toko obat, semakin dekat. Sarung lonceng emas. Hati Duan Lingtian berkedut. Keterampilan bela diri pertahanan ini termasuk dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali karena dianggap sebagai salah satu keterampilan bela diri defensif terbaik di tingkat mendalam kelas menengah. Setelah berhasil dibudidayakan, seseorang dapat berdiri di tempat seperti gunung yang tak tergoyahkan, seolah-olah lonceng emas. Orang biasa tidak akan bisa menembus pertahanan. Ya, setelah saya membeli 250 gram darah Lingzi kali ini, saya akan dapat melangkah ke tahap awal sebelum pertemuan bela diri klan dimulai. Suara lain terdengar. Suara ini memiliki jejak arogansi dan tidak berperasaan. Yang pertama menghela nafas saat dia berkata dengan iri, Saudara Li Yuan, aku benar-benar iri padamu, itu bernilai 5.000 perak, jika saja ayahku mau membelanjakan begitu banyak untukku, maka teknik lengan besiku tidak akan memakan waktu lama dan masih belum bisa memasuki tahap dasar. Yang terakhir berkata, Anda melakukan perbandingan dengan cara ini, saya adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, tetapi Anda memiliki kakak laki-laki. Saya mendengar saudaramu, Li Zong, teknik lengan besi dikultivasikan ke tahap awal setengah tahun yang lalu. Petik 2. Iya, suara mantan mengandung jejak kecemburuan. Itu dia. Duan Lingtian mengenali pemilik suara itu. Itu sebenarnya adalah murid klan utama, Li Xiao, yang dia kalahkan kemarin di lapangan latihan seni bela diri pelataran luar. Dia tidak menyangka Li Xiao, yang baru saja 2 atau 3 tulang jarinya patah olehnya, benar-benar dapat keluar dan berjalan-jalan di pasar hari ini dengan semangat seperti itu. Dengan pemikiran cepat, Duan Lingtian mengerti. Berdasarkan cedera yang diterima Li Xiao kemarin, jika dia menggunakan pil cedera emas kelas 9, dia akan sembuh dalam 1 malam. Menggunakan pil cedera emas pada cedera ringan seperti itu. Murid klan utama benar-benar boros. Li Xiao, aku mendengar bahwa kamu kalah dari murid keluarga cabang yang baru tiba kemarin, dan dia bahkan menggunakan tinju macan melolong untuk melawanmu. Saudara Li Yuan, jangan sebutkan itu, aku benar-benar tidak beruntung kemarin. Siapa yang tahu bahwa murid keluarga cabang yang baru tiba akan berada di tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh dan tinju macan melolongnya bahkan akan melangkah ke tahap penguasaan, tapi tinju macan melolongnya tampaknya tidak lengkap. Jika saya bisa mengolah Howling Tiger Fist saya untuk segera dikuasai, saya pasti bisa mengalahkannya. Sungguh aneh bahwa seorang murid keluarga cabang menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Jangan sebut dia. Benar, kakak Li Yuan, gadis kecil di sampingnya benar-benar lincah dan cantik, tidak kalah dengan Li Sisi. Tidak kalah dengan Li Sisi. Apa kamu yakin? Kedua pemuda berusia sekitar 17 tahun itu berbicara saat mereka berjalan ke toko obat. Itu kamu. Li Xiao berseru dengan suara rendah, menatap pasangan yang membelakanginya. Dia mengenali pemandangan punggung mereka. Li Yuan juga melihat ke arah pasangan itu dan dengan penasaran bertanya, Li Xiao, kamu kenal mereka? Saudara Li Yuan, dia adalah murid keluarga cabang yang saya ceritakan sebelumnya, Duan Lingtian. Li Xiao berkata dengan suara rendah. Sepertinya ada takdir di antara kita. Aurora City sangat besar, namun kita bisa bertemu di sini. Duan Lingtian membawa gadis muda itu saat dia berbalik dan menyeringai. Ekspresi Li Xiao berubah sedikit muram. Namun, Li Yuan di sampingnya memiliki tatapan lekat-lekat menatap gadis muda di samping Duan Lingtian, tidak bisa menjauh lagi. Gadis muda yang ramping dan anggun dengan wajah cantik yang sangat cantik menyebabkan hatinya bergetar. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak kalah dengan Li Sisi, dan pada titik-titik tertentu bahkan lebih baik dari Li Sisi. Melihat tatapan tak terkendali Li Yuan, gadis muda itu mengerutkan kening. Hai, ku dengar kau adalah murid keluarga cabang yang baru saja tiba di klan utama. Bagaimana kalau kita berteman? Menarik tatapannya yang membara, Li Yuan berjalan dengan sopan, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aku tidak mengenalmu. Suara gadis muda itu dingin dan acuh tak acuh, sepertinya tidak bisa didekati. Kalau begitu mari kita saling mengenal mulai saat ini, aku Li Yuan, seorang murid klan utama. Di pelataran luar, selama Anda menyebut nama saya
siapapun akan memberi Anda wajah dan memperlakukan Anda dengan baik karena menghormati saya. Petik 2. Cara bicara Li Yuan dipenuhi dengan kesombongan. Oh, jadi itu artinya para murid pelataran luar tidak berani menyinggungmu. Duan Lingtian melirik Li Yuan dalam-dalam. Duan Lingtian, kekuatan Brother Li Yuan dapat menempati peringkat 3 teratas di pelataran luar. Jika Anda masuk akal, Anda akan pergi sekarang. Mungkin saudara Li Yuan akan membawa Anda di bawah sayapnya karena Anda sangat masuk akal. Petik 2. Sebelum Li Yuan bisa berbicara, Li Xiao sudah mendengus. Ah, benarkah? Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Mengabaikan mata Li Yuan yang sepertinya menyala, dia meraih tangan gadis muda itu dan berjalan pergi, mengabaikan mereka berdua. Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu mau berteman denganku, aku bisa memberimu hadiah besar. 50 gram lingzi darah 50 tahun, bagaimana? Ini jelas dikatakan kepada gadis muda di samping Duan Lingtian. Duan Lingtian tertawa ringan ketika dia berkata kepada gadis muda itu, beberapa orang benar-benar pelit, ingin menyuapmu hanya dengan 50 gram darah lingzi. Bamkin, apa yang kamu tahu? Saudara Li Yuan sedang berbicara tentang lingzi darah berusia 50 tahun, hanya 50 gram bernilai 2.000 perak, orang udik sepertimu mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan 100 koin perak, kan? Li Xiao mengejek. Bab 40, Teleportasi Lebih Besar. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian mengabaikan ejekan Li Xiao. Manajer toko obat meletakkan bahan obat yang dikantongi di konter saat dia berkata kepada Duan Lingtian, pelanggan yang terhormat, bahan obat yang Anda minta semuanya ada di sini. Adapun bahan obat lainnya, yaitu total 487 perak. Sebelum manajer bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Li Xiao sudah mulai mengejek Duan Lingtian. Membeli bahan obat murah, seperti yang diharapkan dari udik. Begitu banyak bahan obat tetapi hanya seharga 487 perak, bahkan tidak setengah dari biaya 50 gram lingzi darah berusia 50 tahun. Meskipun Li Yuan tidak bergabung, sudut mulutnya memiliki senyum mengejek. Manajer toko obat melirik Li Xiao dengan acuh tak acuh, tetapi ketika dia melihat Duan Lingtian, dia sangat sederhana. Pelanggan yang terhormat, terima kasih telah mempercayai toko kami. Mengingat 487 perak ini adalah tambahan angka ganjil dari total putaran, Anda dapat menganggap ini sebagai toko kami yang memberi Anda bantuan. Kamu hanya perlu membayar lingzi darah 50 tahun, katanya, di bawah tatapan kaget Li Xiao dan Li Yuan. Manajer, ini 50.000 perak. Anda bisa menghitungnya. Duan Lingtian menarik setumpuk uang perak pecahan 1.000 dan menghitung 50 uang sebelum melewatinya. Semuanya bagus. Ini 50.000 perak, terima kasih. Kami akan menunggu kunjungan Anda berikutnya. Di bawah tatapan manajer yang sederhana, Duan Lingtian dan gadis muda itu mengambil tumpukan bahan obat, berjalan melewati Li Xiao dan Li Yuan, yang memiliki ekspresi tidak percaya, dan meninggalkan toko obat. Tatapan Li Yuan dan Li Xiao telah membeku seluruhnya dan hati mereka bergetar hebat. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Li Xiao mencubit pahanya. Ketika dia merasakan sakit dari pahanya, barulah dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi, Li Xiao menarik napas dalam-dalam dan bertanya, manajer, 50.000 perak adalah uang untuk membeli darah lingzi. Iya, pelanggan terhormat itu membeli 5 pon lingzi darah 50 tahun. Manajer itu mengangguk. 5 pon. Li Xiao tampak seperti baru saja disambar petir. Wajah Li Yuan sangat jelek. Tidak heran Duan Lingtian berani memanggilnya pelit. Memang benar bahwa di depan 5 pon lingzi darah 50 tahun, belum lagi janji untuk memberi gadis muda itu 50 gram lingzi darah 50 tahun, 250 gram lingzi darah 50 tahun yang akan dia beli, untuk dirinya sendiri masih menjadi apa-apa. Setelah menghabiskan 5.000 perak dan membeli 250 gram lingzi darah 50 tahun, mereka berdua meninggalkan toko obat. Li Xiao, apakah kamu yakin dia adalah murid keluarga cabang? Nada bicara Li Yuan rendah dan berat. 50.000 perak. Akan sulit bahkan bagi ayahnya untuk membayar sejumlah perak itu. Saudara Li Yuan, saya benar-benar yakin dia adalah murid keluarga cabang. Bahkan aku tidak mengerti bagaimana dia memiliki begitu banyak uang, mengapa kita tidak pergi ke kantor pendaftaran murid keluarga cabang dan mencarinya. Li Xiao merasa itu tidak terbayangkan juga. Ya,
Pergi dan cari tahu tentang latar belakangnya. Jika dia benar-benar hanya murid keluarga cabang, maka kali ini aku menginginkan kekayaannya dan wanitanya. Li Yuan mengangguk. Di sudut matanya, jejak keserakahan bisa dilihat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bisa melupakan gadis muda dari sebelumnya. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia melihat Li Sisi untuk pertama kalinya. Sayangnya, Li Sisi terlalu mendominasi, dan kekuatannya tidak di bawah miliknya. Dia biasanya bahkan tidak akan menatap matanya. Setelah mencoba mengejarnya selama beberapa waktu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sejauh yang dia ketahui, gadis muda yang dia sukai saat ini hanya akan memintanya untuk menyingkirkan Duan Lingtian. Apapun selain itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan kekayaan besar dari Duan Lingtian. Dengan bantuan kekayaan ini, kekuatannya akan dapat berkembang lebih cepat, bahkan mungkin mendapatkan tempat yang luar biasa dalam pertemuan bela diri klan berikutnya, dan memungkinkan dia untuk memenangkan hadiah yang dia impikan. Perkebunan klan Li. Duan Lingtian mulai sibuk segera setelah dia kembali. Selain meramu Seven Treasures Body Tempering Liquid, dia harus meramu jenis cairan obat lain. Cairan obat ini disebut cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah. Cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah adalah cairan obat penyempurnaan tubuh yang diteliti oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Itu mampu membantu dalam proses kultivasi untuk keterampilan bela diri defensif, memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil 2 kali lipat. Meskipun katalis obat untuk cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah dapat langsung dikonsumsi, peningkatan kecepatan budidaya keterampilan bela diri defensif jauh dari kemampuan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah. Cairan pemurnian tubuh Lingzi darah dibuat dari 50 gram Lingzi darah 50 tahun yang dikombinasikan dengan 2 bahan obat murah lainnya. Ini membuat efek obatnya sebanding dengan mengkonsumsi 250 gram Lingzi darah berusia 50 tahun. Selain itu jauh lebih mudah untuk diserap. Ke-R, beri aku 200 gram rumput tempering roh, 190 gram daun ember, 50 gram darah Lingzi, dan 100 gram air jernih, Duan Lingtian menginstruksikan gadis muda itu. Dengan bantuan gadis muda itu, dia tidak harus melakukan semuanya sendiri. Batch pertama Blood Lingzi Body Refinement Liquid dengan cepat berhasil dibuat. Ke-R, teknik pedang Dewa Beku adalah metode budidaya pedang, jadi itu hanya memiliki keterampilan pedang ofensif. Mulai hari ini, saya akan menyampaikan kepada Anda 2 keterampilan bela diri lainnya, teknik gerakan dan keterampilan bela diri defensif. Keterampilan bela diri yang diberikan Duan Lingtian kepada gadis muda itu adalah 2 keterampilan peringkat mendalam tingkat tinggi. Keterampilan bela diri ini adalah keterampilan terbaik yang bisa dikembangkan oleh gadis muda itu saat ini, dan itu tidak akan dengan mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Profound Ripple Steps, teknik gerakan Profound Rank tingkat tinggi. Saat dilatih untuk menguasai, kaki berubah menjadi bayangan dengan keanggunan yang tiada taraf. Ini adalah teknik gerakan yang sangat cocok untuk wanita. Substitusi Stilt, keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Berlawanan dengan tipikal perlawanan langsung dari serangan yang digunakan sebagian besar keterampilan bela diri defensif. Keterampilan bela diri pertahanan ini menekankan penggunaan kekuatan yang lebih lemah untuk melawan kekuatan yang lebih kuat. Ini didasarkan pada budidaya tubuh sampai sangat halus dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk mengalihkan serangan yang mendarat di tubuh mereka di tempat lain. Sebagian besar keterampilan bela diri defensif tipe perlawanan langsung membutuhkan tubuh untuk dilatih sampai otot-ototnya kuat seperti baja halus, sehingga tidak cocok untuk wanita. Duan Lingtian tidak ingin Ke-R menjadi wanita berotot di masa depan. Jadi keterampilan bela diri pertahanan ini sangat cocok untuknya. Ke-R, mulai sekarang, selain meningkatkan kultivasimu, kamu harus meluangkan waktu untuk teknik gerakanmu. Adapun keterampilan bela diri defensif, dengan bantuan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, Anda hanya perlu menyisihkan sedikit waktu untuk mengolahnya. Petik 2. Duan Lingtian melihat ke arah gadis muda itu sambil dengan sabar membimbingnya. Hanya Duan Lingtian yang memiliki resolusi seperti itu. Bahkan di klan utama keluarga Li, tidak banyak orang yang bisa terus-menerus menggunakan darah Lingzi untuk membantu dalam budidaya keterampilan bela diri defensif. Kebanyakan orang hanya menggunakan bantuan darah Lingzi ketika mereka berada di ambang pintu untuk menerobos ke tahap berikutnya. Sama seperti Li Yuan. Ya, Tuan Muda. Gadis muda itu dengan patuh mengangguk.
Dia hanya mampu menghafal dua keterampilan bela diri yang didiktekan Duan Lingtian setelah beberapa waktu. Setelah KR kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, Duan Lingtian merenung sejenak sebelum pergi menemui ibunya. Dia meneruskan dua keterampilan bela diri dari sebelumnya ke Li Rou. Bu, begitu aku masuk ke tahap pembentukan inti dan memperbaiki pil penahan roh, kamu harus menghilangkan energi asalmu saat ini. Pada saat itu, saya akan memberikan kepada Anda metode kultivasi yang mirip dengan teknik pedang Dewa Frost KR, dan dengan kekuatan obat dari pil penahan roh. Hanya perlu waktu singkat bagi energi asal Anda untuk pulih, ke kondisi puncaknya saat ini, atau bahkan melampauinya, kata Duan Lingtian kepada ibunya. Dia sudah lama ingin mewariskan metode kultivasi peringkat atas kepada ibunya. Namun sayangnya, ibunya sudah lama mengembangkan energi asalnya, jadi untuk mengubah metode kultivasi yang berbeda, energi asal saat ini di dalam tubuh harus dihamburkan terlebih dahulu. Menghamburkan energi asal adalah urusan yang sangat berbahaya kecuali bantuan dari pil penahan roh hadir. Baiklah, ibu akan mendengarkanmu. Li Rou dengan penuh perhatian mengangguk. Putranya telah dewasa dan sekarang bisa mengurus keluarga. Feng, bisakah kamu melihatnya? Putra kami telah menjadi pria terhormat dan pemberani. Tatapan Li Rou melayang dan wajahnya memiliki ekspresi kebahagiaan. Duan Lingtian menghela nafas. Setiap kali dia melihat ibunya seperti ini, dia tahu ibunya sedang memikirkan ayahnya, jadi dia tidak mengganggunya dan pergi. Setelah kembali ke kamarnya, Duan Lingtian mulai mencari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk keterampilan bela diri defensif yang cocok untuk dikembangkan. Adapun keterampilan bela diri ofensif, dia tidak membutuhkannya saat ini, karena seni menggambar bentuk dan kemauan tinju dan pedang yang telah dia kuasai lebih dari cukup untuk memungkinkan dia menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Begitu dia mencapai tahap formasi inti, dia akan mengolah skill Profound Rank tingkat tinggi, Finishing Touch. Adapun teknik gerakan, dia memiliki teknik gerakan ular roh. Hanya keterampilan bela diri defensifnya yang kosong. Keterampilan bela diri pertahanan teknik perang sembilan naga, perisai naga bumi, membutuhkan kultivasi seseorang setidaknya di tahap inti asal. Bagi Duan Lingtian, ini terlalu jauh, dan dia tidak bisa menunggu selama itu. Teknik mimikri gunung, tidak, itu terlalu pasif, dan akan sulit digunakan bersamaan dengan teknik gerakan ular roh. Bentuk drum, itu juga tidak akan berhasil. Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh mencari melalui keterampilan bela diri pertahanan tingkat mendalam tingkat tinggi dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia secara bertahap mulai merasa sedikit kelelahan. Kelelahan yang bersumber dari semangatnya. Membaca ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali membutuhkan konsumsi energi roh yang besar, jadi sulit untuk melakukannya untuk waktu yang lama. Yang ini, ketika Duan Lingtian merasa mengantuk, dia akhirnya menemukan keterampilan bela diri, langsung menjadi hiruk-pikuk dan tersentak bangun. Teleportasi yang lebih besar, keterampilan bela diri pertahanan peringkat mendalam tingkat tinggi, keterampilan yang menekankan pada melakukan kepada orang lain apa yang dilakukan orang lain kepada Anda. Itu adalah alternatif dengan efek yang mirip dengan Stealth Substitution. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teleportasi lebih besar memiliki persyaratan kultivasi yang lebih keras. Kultivator diharuskan memiliki tubuh yang lembut seolah-olah tanpa tulang, baru kemudian pembudidaya dapat dengan terampil membalikkan serangan lawan dan menggunakan kekuatan teleportasi untuk mengembalikannya ke lawan. Duan Lingtian, yang telah mengolah bentuk ular roh dari teknik penguasa perang sembilan naga, kebetulan memenuhi persyaratan ini. Setelah memilih keterampilan bela dirinya, Duan Lingtian memulai kultivasinya. Pertama, dia memasukkan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah ke dalam bak mandi dan merendam seluruh tubuhnya di dalamnya. Merasakan dingin yang menusuk tulang dari cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius saat dia mulai mengedarkan metode kultivasi mental teleportasi besar. Teleportasi lebih besar adalah keterampilan bela diri defensif yang berfokus terutama pada budidaya tubuh kedagingan, memungkinkan permukaan tubuh kedagingan untuk mengembangkan penghalang ki defensif. Atribut penghalang ki defensif yang dikembangkan oleh tubuh kedagingan berubah sesuai dengan keterampilan bela diri defensif yang dikembangkan. Setelah penghalang ki defensif dikembangkan, itu hanya akan muncul di permukaan tubuh ketika keterampilan bela diri defensif diedarkan, mengungkapkan kemampuan pertahanannya yang tangguh. Di bawah bantuan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, budidaya teleportasi besar Duan Lingtian hampir mencapai tahap dasar tetapi hanya dalam waktu semalam.
Penguasaan keterampilan bela diri dibagi menjadi 4 tahap. Tahap dasar, tahap awal, tahap penguasaan, dan tahap kesempurnaan. Kesenjangan kekuatan setiap tahap sangat lebar. Misalnya, bentuk Duan Lingtian dan tinju runtuh Will Boxing, dapat dianggap berada dalam tahap kesempurnaan. Tetapi karena esensinya adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah dan tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah, tinju macan melolong, Li Xiao salah mengira itu sebagai tinju macan melolong yang dikultivasikan ke tahap penguasaan. Dalam 1 bulan, teleportasi besar ini pasti akan memasuki tahap dasar dengan lancar. Sudut mulut Duan Lingtian memiliki sedikit kepercayaan. Tentu saja, saat dia mengolah teleportasi lebih besar, Duan Lingtian tidak lupa untuk mengolah teknik gerakan ular roh.